saya Siva Adelia, NIM 2019-14-3038, kelas 5A PGSD Mata Kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu ruang lingkup dan bidang pelayanan, yang kedua fungsi bimbingan dan konseling, yang ketiga prinsip bimbingan dan konseling, yang keempat asas bimbingan dan konseling, yang kelima jenis layanan bimbingan dan konseling, yang terakhir program layanan bimbingan dan konseling. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup dan bidang pelayanan. Dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling terdiri dari 5 segi. Yang pertama yaitu segi pelayanan, yang dimana bimbingan dan konseling di sekolah, hubungan antara bidang pelayanan bimbingan dan konseling dan bidang lain. Ada 3 pelayanan pendidikan yaitu bidang kurikulum, bidang administrasi dan kepemimpinan, serta bidang kesiswaan. Dan yang kedua, segi fungsi, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, segi sasaran, terdapat individual dan kelompok. Dan yang keempat, segi pendidikan dan karir. Dan yang terakhir, segi sosial dan budaya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi bimbingan dan konseling. Ada 5 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik memahami diri. Yang kedua, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi pelayanan bimbingan konseling untuk membantu peserta didik memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang ketiga, fungsi pencegahan. Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan. Yang keempat, fungsi pengentasan. Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik mengentaskan atau mengatasi masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya. Materi yang ketiga yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan kondisi diri peserta didik, program pelayanan serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan mengacu kepada pelayanan yang paling efektif dan efisien untuk berkehidupan yang cerdas dan berkarakter. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseling, baik yang tidak bermasalah maupun bermasalah, pria maupun wanita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Lanjut ke materi yang keempat yaitu asas bimbingan dan konseling. Ada 12 asas. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan yang terakhir ada asas Tutwuri Handayani. Kemudian materi yang kelima yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada 10 jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan bimbingan konseling, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan layanan mediasi, dan yang kesepuluh layanan advokasi. Kemudian ada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, kemudian himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan yang terakhir alih tangan kasus. Dilanjutkan dengan format layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada individual, yang kedua kelompok, yang ketiga klasikal, yang keempat lapangan, dan yang terakhir ada pendekatan khusus kolaboratif. Dan materi yang terakhir tentang program layanan bimbingan dan konseling. Ada 5 program. Yang pertama ada program tahunan, kemudian ada program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.